وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Telah kita jelaskan tentang 4 mazhab dan ulama pencetusnya. Dan 4 mazhab ini yang Allah takdirkan sampai sekarang masih ada. Dan itu semuanya karena takdir Allah Ta'ala. Sampai sekarang masih ada pengikut yang mengikuti dan mengamalkan pendapat ulama-ulama 4 ini. Dan yang paling penting menjadikan kenapa mereka 4 ulama ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ilmunya itu sampai sekarang masih diamalkan, mazhabnya sampai sekarang masih ada. Yang paling penting itu, peran paling penting itu adalah peran murid. Karena ulama-ulama ini punya murid-murid yang hebat. Dan murid itulah yang nanti akan melanjutkan. Sehingga ketika mereka punya murid, ulama ini meninggal dunia, maka yang melanjutkan muridnya. Nanti muridnya akan mengajarkan kepada muridnya lagi. Terus bersambung sampai sekarang. Oleh karena itu, bagi orang yang punya ilmu harus mengajarkan ilmunya, supaya ilmu antum hidup dengan cara antum mengajar. Maka mendidik itu kewajiban. Kita berdakwah itu wajib. Walaupun profesi antum bukan ustadz, walaupun nanti ke depan antum mungkin bukan jadi ustadz, tetapi bukan berarti kalau saya sudah bukan jadi ustadz, saya itu sudah nggak mengajar. Mendidik itu kewajiban setiap kita. Karena dengan itu ilmu yang kita miliki itu masih tersisa, masih hidup. Sedangkan profesi itu terserah, kita mau jadi profesi pedagang, kita nanti profesinya guru, kita profesinya itu dokter atau apa saja terserah. Yang penting tugas berdakwah itu tanggung jawab kita semua, supaya ilmu kita tidak mati bersama dengan kematian kita. Maka kata para ulama, yang paling penting sebab paling utama menjadikan 4 mazhab ini sampai sekarang masih ada karena peran murid-murid mereka. Dan ada mazhab-mazhab ulama, dan ulama ini hebat-hebat, pinter-pinter. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih hebat, lebih pinter daripada 4 mazhab ilmunya itu. Tetapi karena mereka tidak punya murid, akhirnya mazhab mereka mati. Tersisa cuma di kitab. Jadi kalau di kitab ada, tetapi kalau di praktek tidak ada orang yang mengamalkan mazhab mereka. Dan ulama-ulama sezaman dengan 4 mazhab itu banyak sekali. Oleh itu berarti mazhab itu banyak, tetapi hampir semuanya hilang. Yang tersisa itu yang masih ada, walaupun sangat sedikit, sempat mati dulu, tetapi karena ada seorang ulama yang menghidupkan kembali, akhirnya sampai sekarang masih ada. Itu adalah mazhab Dawud Adz-Dzahiri. Dawud Adz-Dzahiri ini, jadi kita sekarang membahas mazhab-mazhab yang enggak tersebar sampai mati mazhab itu. Yaitu Dawud Adz-Dzahiri, mazhabnya Dzahiriyah. Mazhab Dzahiriyah mengambil dzahirnya lafaz dalil, yang tidak ada maka selesai. Dawud Adz-Dzahiri itu dia ketika hidup punya mazhab Dzahiriyah, tapi sempat mati mazhab itu. Sampai akhirnya datang seorang ulama besar yang menghidupkan kembali mazhab itu sampai ditulis. Setelah itu tersebar sampai sekarang masih ada.
Sampai sekarang itu yang mengamalkan mazhab ini masih ada, yaitu Imam Ibnu Hazm. Dalam kitab beliau namanya kitab Al-Muhalla. Imam Ibnu Hazm, walaupun Imam Ibnu Hazm bukan zaman ini, nanti zaman sebelumnya, zaman setelahnya. Nanti akan kita bahas ulama yang melanjutkan 4 mazhab ini, yaitu Imam Ibnu Hazm. Setelah itu Imam Ibnu Hazm itu ngarang sebuah kitab namanya Muhalla, dan kitab itu tersebar dan sampai sekarang masih ada pengikut, walaupun pengikutnya nggak banyak, tetapi zaman-zaman akhir ini semakin banyak pengikutnya karena lemahnya fikih mazhab, lemah. Akhirnya banyak orang-orang zaman sekarang itu kembalinya ke Zahiriyah. Nah, jadi itu Dawud Az-Zahiri. Malah Dawud Az-Zahiri itu nggak terlalu terkenal. Yang paling terkenal malah Imam Ibnu Hazm. Padahal Imam Ibnu Hazm itu yang melanjutkan. Kalau sebelumnya itu mazhab Zahiri itu sampai kayak mati mazhab itu. Karena setelah Dawud Az-Zahiri meninggal, itu mazhabnya nggak dikenal. Tetapi ketika datang Imam Ibnu Hazm, setelah itu baru dikenal Abu Muhammad Ibnu Hazm, Muhammad bin Hazm. Kemudian di antara mazhab yang hilang itu adalah mazhabnya Al-Hasan Al-Basri. Padahal Al-Hasan Al-Basri terkenal. Al-Hasan Al-Basri terkenal. Beliau meninggal tahun 110 Hijriah. Nah, kenapa beliau itu mazhabnya hilang? Karena beliau itu nggak punya banyak murid. Muridnya tidak banyak. Sehingga ketika beliau meninggal, maka tidak ada yang melanjutkan ilmu beliau. Akhirnya hilang. Walaupun Hasan Al-Basri itu sebagian orang mengatakan dia itu mujtahid mutlak, yaitu dalam masalah fikih itu dia mujtahid yang berdiri sendiri, dan punya fatwa, tetapi hilang. Bahkan hilangnya itu dalam waktu yang cepat, yaitu dekade beberapa zaman setelah beliau meninggal dunia, setelah itu hilang, yaitu cepat sekali. Kemudian yang selanjutnya di antara ulama yang punya mazhab tapi hilang mazhabnya itu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri terkenal. Sufyan Ats-Tsauri. Beliau meninggal pada tahun 126 Hijriah. Beliau muridnya nggak banyak, tetapi ada muridnya, dan muridnya terus mengamalkan mazhab beliau. Dan mazhabnya beliau itu tersisa sampai abad 8. Abad 8 itu masih ada orang yang mengamalkan mazhab beliau. Tetapi setelah abad 8 itu, setelah itu hilang mazhabnya itu, karena kalah dengan 4 mazhab itu. Walaupun Imam As-Sufyan Ats-Tsauri luar biasa, terkenal ilmunya, tetapi mazhabnya nggak tersisa. Zaman sekarang nggak tersisa. Walaupun di Khurasan, tadi saya sebutkan, di Khurasan itu ada orang-orang yang masih mengamalkan mazhab beliau sampai abad ke-8. Setelah abad ke-8 hilang, karena tergeser dengan 4 mazhab. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat, di antara orang ulama yang meninggal dan mazhabnya hilang juga itu Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i, ulama besar di Syam. Dan mazhabnya itu beliau punya murid banyak, dan mazhabnya itu masih berjalan. Di Andalus ada, demikian juga di Syam itu ada. Di Syam itu ada mazhabnya itu, tetapi sampai abad keempat. Setelah abad keempat hilang di Syam itu. Setelah itu mazhabnya beliau, yaitu pertama di Syam muncul, mazhabnya beliau itu di Syam, berkembangnya di Syam sampai abad keempat. Setelah itu hilang di Syam. Setelah itu mazhabnya pindah ke Maroko sampai ke Andalus. Kemudian di sana, yaitu di Maroko dan Andalus ini tergeser dengan ketika masuk mazhabnya Imam Malik, masuk ke Andalus, demikian juga masuk ke Maroko. Akhirnya mazhabnya Al-Auza'i itu kalah dengan mazhabnya Imam Malik. Sampai akhirnya setelah itu hilang mazhabnya hilang.
dan banyak ulama yang berjuang untuk mengumpulkan fikihnya beliau. Fikihnya beliau Dr. Abdullah Muhammad Al-Jaburi, beliau mengumpulkan fikihnya Al-Imam Al-Auza'i dalam 2 jilid, dikumpulkan dalam 2 jilid karena mazhabnya hilang. Kemudian yang selanjutnya di antara ulama yang punya mazhab juga yaitu Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini meninggal pada tahun 175 Hijriah. Dan dia, Laits bin Sa'ad ini ulama yang sangat kuat sekali ilmunya. Ulama yang sangat kuat sekali. Sampai Imam Syafi'i itu ketika ketemu dengan Laits bin Sa'ad, sampai belajar juga sama beliau itu. Beliau mengatakan sama Imam Syafi'i itu, Al-Laits afqah bin Malik. Imam Laits bin Sa'ad itu lebih kuat fikihnya daripada Imam Malik. Ila anna ashabahu lam yaqumu bihi, tetapi murid-muridnya tidak punya peran untuk menyebarkan ilmu gurunya. Jadi penyebabnya itu karena muridnya tidak menjalankan tugas untuk menyebarkan ilmu gurunya. Sampai akhirnya apa? Ilmunya hilang. Padahal kalau secara keilmuan beliau lebih kuat ilmunya daripada Imam Malik. Tapi setelah itu hilang Laits bin Sa'ad ini. Kemudian yang selanjutnya Sufyan bin Uyainah. Jadi ada terkenal nanti dua Sufyan bin Uyainah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Itu dua-dua ini ulama besar, meninggal pada tahun 199 Hijriah. Bahkan tentang masalah imamah fil ilmi itu berhenti kepada beliau karena kekuatannya ilmu beliau, tetapi mazhabnya hilang. Kemudian selanjutnya juga Ishaq bin Rahawayh, beliau meninggal pada tahun 234-38 Hijriah. Mazhab beliau itu berjalan sampai abad ke-8, masih ada mazhabnya itu yang mengamalkan mazhab beliau. Tetapi setelah itu hilang, mazhabnya setelah itu hilang. Kemudian yang ke-7 Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi. Imam Al-Kalbi, beliau meninggal pada tahun 240 Hijriah. Beliau punya murid-murid, dan murid-murid itu mengajarkan ilmu beliau berjalan sampai tahun 300 Hijriah. Setelah itu mazhabnya hilang. Kemudian yang terakhir yang dinamakan dengan mujtahid mutlak itu yaitu Abu Ja'far At-Tabari. Pengarang tafsir, dan itu alim kabir dalam masalah ini juga, meninggal pada tahun 310 Hijriah. Beliau punya mazhab di Baghdad. Setelah itu mazhabnya hilang setelah tahun 400 Hijriah. Dan yang paling yang masih ada sisanya itu sampai sekarang itu saya tadi sebutkan, yaitu mazhabnya Dawud bin Ali Al-Asbahani Al-Zahiri. Beliau meninggal pada tahun 270 Hijriah. Dan sampai sekarang masih ada. Mazhab Zahiri itu sampai sekarang masih ada. Dan saya pun ketika di Yaman pun saya punya guru, punya syekh di Yaman itu mazhabnya Zahiri, dan dia mempelajari memang kitabnya Imam Ibnu Hazm itu dijadikan standar, sehingga itu dikaji dan diamalkan. Berarti menunjukkan mazhab itu masih ada. Bahkan beliau pun sampai akhirnya beliau itu terakhir ketika sering diskusi sama kita itu akhirnya terakhir taubat dari mazhab Zahiri. Tetapi belum pernah bercerita, saya dari dulu mengajarkan orang Indonesia itu sejak dulu itu kitab ini, yaitu kitab Al-Muhalla, dia ringkas, dan itu diajarkan sama beliau itu, sama guru kita Syekh Abdul Aziz Al-Adni. Dan Masya Allah ilmunya kuat sekali beliau itu. Sampai beliau itu punya tulisan masalah fikih itu sesuai dengan mazhab Zahiri itu sampai tebal sekali itu. Itu tulisan beliau diringkas dan itu dikaji. Beliau mengatakan, dan saya sudah sering mengajarkan orang Indonesia seperti itu.
Dan mereka pulang, mereka membawanya mazhab Dhahiri. Tetapi apa? Setelah itu beliau mengatakan, dan saya sekarang bertaubat dari mazhab itu, saya keluar dari mazhab itu. Nah, akhirnya lama-lama pun dia lebih condong kepada mazhab 4. Lebih condong ke situ. Lebih condongnya nanti terakhir beliau itu ke mazhab Syafi'i juga. Dan kalau kita perhatikan memang mazhab Dhahiri ini banyak diikuti, apalagi sama sekarang. Zaman sekarang banyak pengikutnya. Di Mekah ada ulama mazhab Dhahiri yang ngajar, mereka punya murid-murid pulang kampung mengajarkan. Demikian juga di Yaman ada, mereka pulang kampung murid-murid itu mengajarkan. Akhirnya apa? Mazhab Dhahiri itu tersebar. Sampai Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu, beliau dalam kitab beliau sempat membahas mazhab Dhahiriyah ini. Kenapa? Karena mulai banyak pengikut Dhahiri itu banyak. Di kitab beliau Syekh Utsaimin itu membahas tentang hujahnya mazhab Dhahiri. Mazhab Dhahiri itu kalau dilihat telek, dilihat dari konteksnya itu, dilihat dari kasat mata itu, memang mazhabnya kuat sekali. Sehingga banyak para penuntut ilmu itu yang terkecoh dengan beliau. Mazhabnya itu, yaitu apa? Beliau ngikutnya dhahirnya nas, nggak ada dhahirnya. Dalilnya apa? Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu nggak lupa. Maka kalau masalah ini nggak dibahas sama Allah, berarti memang ini nggak ada hukumnya. Nggak ada namanya kias, nggak berlaku kias, nggak ada apa-apa. Nas pokoknya itu. Yang tidak ada nasnya, wa ma kana rabbuka nasiya. Syekh Utsaimin itu ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan orang awam itu kalau melihat mazhab Dhahiri, penuntut ilmu baru-baru awal-awal belajar itu, melihat mazhab Dhahiri itu kayak kaca. Dia itu melihat kayak kaca tersinar. Akhirnya bahwa kacanya itu mencolok, seakan-akan kuat sekali itu dalilnya itu. Tetapi kalau kita itu ngambil batu, kemudian kita lempar, kaca itu pecah. Yaitu apa? Hujahnya itu kalau kita lihat orang-orang awam melihat itu, para penuntut ilmu pemula melihat luar biasa kuatnya itu. Tetapi kalau kita pahami lebih detailnya, mazhab mereka itu lemah sekali. Mazhab Dhahiri. Maka itu karena zaman sekarang itu orang itu mulai belajar, apalagi belajar fikihnya dari nas. Banyak sekarang itu metode seperti itu. Belajar fikihnya itu dari apa? Bukan dari fikihnya mazhab. Tapi banyak zaman sekarang itu orang belajar fikihnya dari dalil. Misalkan fikih hadis ini, kita ngambil fikihnya langsung Imam Bukhari. Fikihnya Bulughul Maram, langsung dari hadis itu dikaji. Hadis ini faedahnya ini, hadis ini faedahnya, zahirnya hadis ini seperti ini. Akhirnya apa? Orang itu setelah itu condong kepada Dhahiri, condongnya kepada Dhahiri, dan itu penyebab seperti itu. Oleh itu intinya kalau kita perhatikan itu dari mazhab-mazhab ini, nanti sampai terakhir Imam At-Tabari, zaman itu berlalu. Zamannya ini yang kita sebutkan itu, fase ini sampai terakhirnya itu nanti Imam At-Tabari itu terakhir mujtahid mutlak. Jadi zamannya mujtahid mutlak, yaitu fase yang kita bahas ini. Sekarang ini kita membahas tentang fase mujtahid mutlak. Imam mazhab 4, demikian juga imam-imam yang mazhabnya hilang, itu semuanya masuk di fase mujtahid mutlak, yang mereka boleh beristihad berdiri sendiri dan boleh bikin mazhab. Itu mereka. Sedangkan setelah zaman ini tertutup, nggak ada lagi yang mujtahid mutlak, sehingga tidak ada mazhab setelah itu. Maka nanti generasi berikutnya, fase fikih nanti perkembangan fikih setelah ini, semuanya adalah para ulama-ulama yang muncul untuk mengokohkan mazhab yang ada. Bagaimana cara mengokohkan itu? Cara merapikan, mengokohkan, dan tidak ada lagi mujtahid mutlak, sehingga tidak ada lagi mazhab setelah itu, ditutup oleh para ulama. Kenapa? Karena memang ilmu itu paling kuat zaman ini. Yang kita bahas ini adalah paling kuat. Setelah itu ilmu itu semakin lemah, sehingga sudah tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri dalam membuat mazhab. Nggak ada. Maka mujtahid mutlak itu berhenti pada Imam At-Tabari. Walaupun para ulama berbeda pendapat juga itu. Imam Tabari itu, Imam Abu Ja'far At-Tabari itu termasuk yang mujtahid mutlak atau tidak? Maka pendapat sebagian ulama mengatakan masuk. Dia itu adalah orang yang mengakhiri fase, sehingga beliau berarti sudah selesai. Setelah itu
mujtahid mutlak, karena diakhiri dengan sama beliau. Dan ada ucapan bagus sekali saya bacakan, yaitu diucapkan oleh Imam Ibnu Farhun. Beliau mengatakan, haula illadzina waqa'a ijma'un nasi ala taqlidihim. Setelah menyebutkan ini orang-orang ini, ulama-ulama ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, Ibnu Uyainah, kemudian terakhir Imam At-Tabari. Setelah menyebutkan nama-nama ini, maka beliau mengatakan, fahaula illadzina waqa'a ijma'un nasi ala taqlidihim. Mereka adalah orang-orang yang manusia sudah sepakat bolehnya taklid sama mereka, yaitu sama ulama-ulama mujtahid mutlak ini. Ma'al ikhtilaf, walaupun penetapan namanya siapa mujtahid mutlak itu terjadi perbedaan. Itu terjadi perbedaan. Wattifaqul ulama ala tibaihim. Sepakat boleh mengikuti ini orang-orang ini karena mereka itu mujtahid mutlak. Wal iktidai, dan bolehnya mengikuti mazhab mereka. Wa darsu kutubihim, dan mempelajari kitab-kitab mereka. Wa tafaqquh ala ma'khadhihim, dan mempelajari fikih dari rujukan mereka. Wal binau ala qawaidihim, dan membangun fikih di atas kaidah mereka. Wa tafri' ala usulihim, dan membuat cabang turunan-turunan sesuai dengan usulnya mereka. Duna ghairihim, setelah itu boleh mengatakan, tapi yang lain tidak dibolehkan. Selain mereka tidak dibolehkan untuk taklid kepada mazhab mereka. Jadi yang boleh untuk taklid itu hanya mereka saja, karena mereka mujtahid mutlak. Selain itu tidak dibolehkan. Liman taqaddamahum aw asarahum, baik itu adalah ulama-ulama sebelumnya itu atau setelahnya, sudah tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ulama-ulama zaman ini, yaitu ulama-ulama tadi itu, mereka yang mengokohkan pondasi ilmu fikih, sehingga hanya mereka yang dibolehkan untuk ditaklidi. Wasaron nasul yauma fi aqtaril ardi, maka manusia zaman sekarang ini, zamannya beliau itu, manusia zaman sekarang itu mereka hanya menjalankan 5 mazhab ala khamsati madzahib. Mereka hanya punya 5 mazhab yang tersisa, yang lain semuanya hilang. Siapa itu 5 mazhab ini? Malikiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, Dawudiyah. Setelah itu beliau mengatakan Dhahiriyah. Dawudiyah itu terkenal dengan julukan Dhahiriyah. Berarti yang tersisa cuma mereka. Jadi kalau dilihat mazhab itu, yang tersisa itu 5 mazhab. Walaupun Dhahiriyah itu enggak terlalu terkenal, tidak terlalu terkenal. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit, pengikutnya sedikit, dan sempat mati mazhab itu. Fahaqqun ala talibil ilmi, maka wajib bagi penuntut ilmu, wa muridun ta'rifas shawabi wal haq, dan orang yang menginginkan kebenaran dan yaitu dia itu menginginkan ilmu dan kebenaran, ayya'rifa ulahum bit taqlid. Dia harus mengetahui supaya berpangku kepada mazhabnya, wa yasluku fit tafaqquhi, dan dia itu bisa mengikuti metode dalamnya. Jadi dari semua mazhab ini, karena kita itu kebanyakan masih tingkatannya masih muqallid, kita itu masih muqallid. Orangnya masih muqallid, maka cari mazhab yang paling bagus menurut dia. Bagus menurut dia itu apa? Akhirnya dia itu ikuti metodenya. Kalau Syekh Utsaimin beliau mengatakan, ikuti mazhab yang paling banyak tersebar di negeri kita. Di mazhab Indonesia, di Indonesia misalkan, yang tersebar di Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah, maka orang belajar fikihnya fikih Syafi'i. Pertama dia taklid dulu. Yang penting apa? Pelajari dulu, fahami dulu mazhab Syafi'i itu apa. Nanti ketika sudah sampai naik ke lebih atas lagi, boleh dia itu membandingkan antar mazhab. Boleh dia itu membandingkan. Maka itu nanti ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada orang itu tingkatannya masih orang awam. Orang awam itu apa? Yang penting belajar taklid, karena kewajiban orang awam itu taklid. Ketika dia belajar mazhab, nggak usah bicara dalil, karena orang awam itu nggak tahu dalil. Dalilnya apa? Dalilnya taklid. Awam mengatakan seperti itu. Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan seperti itu.
Ada waktunya di mana orang itu harus taklid, dan ada waktunya di mana orang itu harus melihat. Tetapi tidak boleh keluar dari mazhab. Tidak boleh dia munculkan mazhab sendiri, saya punya pendapat sendiri. Nggak boleh. Anda siapa? Ya dianggap Anda itu, pendapat Anda nggak dianggap. Anda itu boleh menimbang-nimbang antara mazhab yang ada hujahnya dalam satu masalah. Ini ada satu masalah seperti ini. Pendapat Maliki seperti ini, pendapat Hambali seperti ini, Syafi'i seperti ini. Maka boleh kita cek kalau pondasi antum sudah kokoh. Tetapi menimbang-nimbang mazhab itu bagi yang masih penuntut ilmu pemula tidak dibolehkan. Yang wajib bagi penuntut ilmu pemula apa? Taklid. Tidak boleh bagi dia untuk menimbang-nimbang. Yang boleh menimbang-nimbang itu adalah orang-orang yang sudah kokoh ilmunya, ilmu pondasinya. Maka penuntut ilmu itu harus dia itu mencari mazhab yang paling bagi dia dan belajar fikih itu seperti itu. Diingatkan juga sama Syekh Utsaimin itu. Belajar fikih itu dari mazhab, jangan dari dalil. Itu diingatkan. Maka itu metode. Nanti kenapa sekarang itu metode fikihnya lemah? Orang-orang sama sekarang itu. Apalagi di kalangan teman-teman kita salafiyin lemah fikihnya itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena metodenya itu nggak seperti ulama-ulama kita dahulu. Ulama kita dahulu, mereka itu fikihnya itu bermadzhab. Mereka itu belajar fikih itu dari mazhab. Mazhab itu sudah meracik. Setiap mazhab itu punya racikan, dan itu hebatnya mazhab. Nanti ini dari pendahulu, pencetus mazhab. Nanti ada generasi berikutnya menguatkan lagi, generasi berikutnya menguatkan lagi. Kemudian dibuat ringkasan, dibuat ini matan, dibuat ini lengkap sekali sampai akhirnya racikannya itu lengkap. Maka seorang penuntut ilmu pertama dia belajarnya kitab ini dulu. Setelah itu nanti kalau sudah kokoh ini, naik lagi tingkatan ini. Sudah kokoh lagi, naik lagi ini. Ada tingkatannya. Maka diingatkan Syekh Utsaimin mengingatkan, maka belajar fikih jangan lewat metode dalil. Belum waktunya. Orang belajar dalil itu belum waktunya karena dia belum kokoh. Akhirnya apa? Di situ belum mengingatkan. Ini saya contohkan di Kitabul Ilmi ada tentang perbedaan antara beliau dengan Syalbani rahimahullah ta'ala dalam beberapa masalah. Karena Syekh Utsaimin dengan Syalbani itu ada beberapa perbedaan dalam beberapa masalah. Di antaranya masalah di mana letaknya tangan ketika i'tidal. Tangan itu ketika i'tidal itu kemana? Kalau Syalbani pendapatnya irsal. Beliau pendapatnya irsal. Irsal itu ya kayak gini. Misalkan saya i'tidal dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ya selesai kayak gini. Itu namanya irsal. Kalau Syekh Utsaimin dan yang lainnya beliau berpendapat orang ketika berdiri i'tidal itu tangan di mana? Tangan itu qabd istilahnya itu. Ruku sami Allahu liman hamidah kayak gini. Jadi berdiri dalam kondisi tangannya itu qabd. Terjadi perbedaan keras itu antara Syalbani dengan Syekh Utsaimin. Sampai akhirnya ucapan yang tidak diterima sama Syekh Utsaimin itu ketika Syalbani mengatakan bid'ah. Bahwasanya apa? Qabd itu bid'ah. Akhirnya apa? Dalam Kitabul Ilmi, dalam masalah adab itu dibahas sama beliau. Tidak selayaknya dalam masalah khilafiyah itu untuk menjuluki mazhab lain dengan julukan bid'ah. Tidak selayaknya seperti itu. Kenapa? Karena kita semuanya penuntut ilmu itu dan kita semuanya punya dalil. Semua kita punya dalil. Kita berpendapat bukan karena hawa nafsu kita itu. Ya kan? Syalbani semuanya nggak punya dalil khusus dalam masalah ini. Masalah tangan itu di mana? Tangan itu ketika kita itu i'tidal di mana? Nggak ada dalilnya sama sekali. Dalil khusus nggak ada. Kita semuanya pakai dalil umum. Syalbani pakai dalil umum, Syekh Utsaimin pakai dalil umum. Tapi menjuluki bid'ah dalam masalah khilafiyah ini berat sekali. Oleh itu belum sampai membuat bab dalam kitabnya itu Rohabatus Sodr fi Masailil Khilaf. Hendaknya orang itu berlapang dada, hatinya itu lapang itu ketika dalam masalah khilafiyah. Jangan menjuluki orang yang berbeda dengan dia itu dengan julukan bid'ah. Ini diingatkan sama Syekh Utsaimin. Hanya belum mengingatkan sedikit itu. Metode fikih itu apa? Belajar fikih itu dari mazhab. Bukan belajar itu dari hadis. Orang yang belajar fikih dari hadis kebanyakan apa? Saklek, jumud, dan kebanyakan keras dalam menyikapi khilafiyah. Kenapa? Karena belajarnya dari hadis. Beda dengan orang belajar dari fikih, dia lebih lapang dada, kemudian lebih kokoh dalam pengambilan hujjah. Terkadang hujjahnya itu nggak harus zahir gitu. Tidak harus zahir. Ketika misalkan masalah ini, kenapa misalkan ditanya kenapa kamu ketika i'tidal tangan kamu di qabd, misalkan ditaruh sini itu. Kenapa? Dalilnya apa?
Ya kita nggak ada dalil khusus, nggak ada di sini, nggak ada hadisnya. Memang nggak ada hadisnya itu. Tetapi kita pakainya itu hujjah umum. Apa maksudnya hujjah umum itu? Dalam sholat itu, ini kalau kata Syekh Utsaimin itu, dalam sholat itu tangan itu semuanya ada letaknya. Tidak ada namanya irsal. Maka kaidah umum dalam sholat itu nggak ada tangan irsal. Ini kaidahnya itu. Sehingga semua tangan itu ada letaknya. Contohnya ketika kita berdiri baca Quran, tangan di mana? Tangan kan di gobet kan, di dada tangan itu. Pertanyaan, ketika ruku tangan di mana? Ketika ruku tangan di lutut. Ketika orang sujud tangan di mana? Tangan di bawah di tanah. Ketika orang duduk tangan di mana? Di atas paha. Sehingga apa? Nggak ada namanya irsal. Ini kaidah Syekh Utsaimin itu. Pertanyaan, berarti ketika orang i'tidal dia kan berdiri itu. Berarti tangan itu di mana? Maka kita katakan berarti dia mengikuti posisi berdiri. Posisi berdiri, posisi ruku, posisi sujud, posisi duduk, itu namanya posisi sholat. Maka kalau dia itu i'tidal, berarti dia itu posisinya berdiri. Kalau posisi berdiri, berarti tangan itu di dada. Kaidahnya apa? Tidak ada tangan itu irsal dalam sholat. Ini kaidahnya Syekh Utsaimin. Kalau Syalbani mengatakan enggak, namanya orang itu hukum asalnya itu tangan itu yang julur seperti ini, namanya irsal. Maka tidak boleh kita meletakkan dalam sholat dalam semua posisi kecuali ada dalil pasti. Dalilnya apa? Kenapa ketika orang itu rukuk tangan di lutut? Karena dalilnya seperti itu. Ada dalilnya yang mengeluarkan dari keumuman. Ketika sujud kenapa tangan di tanah? Ya karena dalilnya seperti itu. Lah ketika orang i'tidal dalilnya nggak ada. Berarti kemana kembalinya? Berarti kepada hukum asal. Hukum asal tangan itu ya irsal. Kita karena berarti apa? Berarti kan masalah ini kan nggak ada dalilnya. Khilaf di antara para ulama karena nggak ada dalil pasti. Maka mereka memakai istimbat. Istimbat itu terkadang memakai dalil umum. Terkadang memakai dalil umum. Contohnya lagi misalkan, saya contohkan misalkan. Khilaf itu terkadang nggak ada dalilnya memang masalah itu. Ulama itu perlu istimbat. Contohnya misalkan saya contohkan. Boleh nggak menjamak antara sholat Jumat dengan sholat Asar? Khilaf panjang di antara para ulama dalam masalah ini. Kenapa? Karena memang nggak ada dalilnya. Tidak pernah Rasulullah itu sholat Jumat safar. Ketika safar itu nggak pernah. Rasulullah itu ketika safar nggak pernah sholat Jumat. Ini kaidahnya itu. Rasulullah nggak pernah sholat Jumat ketika safar. Pertanyaan, lah kalau kita sholat Jumat ketika safar, boleh nggak saya jamak dengan kok sholat? Ketika kita itu safar, kita sholat duhur Jumatan, sholat Jumat. Kita safar sholat Jumat, boleh nggak saya jamak dengan sholat asar? Saya musafir. Akhirnya apa? Ulama perlu mikir masalah seperti karena nggak ada dalilnya semua itu. Akhirnya mengatakan itu nggak ada dalilnya, maka nggak ada, nggak boleh menjamak dengan sholat asar, nggak boleh, karena nggak ada dalilnya. Maka kita katakan antum sholat Jumat pun nggak ada dalilnya itu. Paham ya? Jadi terjadi perbedaan kenapa? Karena sebelumnya itu nggak ada dalilnya memang itu. Maka ulama terkadang istimbat. Kalau dalam mazhab Syafi'i istimbatnya apa? Kita kembalikan asalnya itu sholat apa itu? Zuhur itu sholat asalnya itu. Jumat itu cabangnya itu. Maka ketika sholat yang asal saja boleh dijamak, zuhur itu boleh dijamak, apalagi sholat asar, apalagi sholat Jumat. Itu nanti ulama seperti itu. Karena apa? Dalilnya itu kita itu nggak tahu letter-letternya itu. Tidak bisa langsung kamu seperti ini. Dalilnya masalah ini apa? Nggak ada dalil masalah seperti itu. Akhirnya apa? Ulama perlu istimbat. Ulama perlu istimbat. Akhirnya istimbat itu yang menjadikan hukum itu bisa berjalan. Oleh karena itu metode belajar itu yang terbaik kalau belajar fikih itu belajar lewat mazhab. Hatta Syukri mengatakan dari mazhab apa saja, mau pakai mazhab Hanafi, mau pakai mazhab Hambali, tidak ada masalah. Tapi kata beliau mazhab yang paling banyak di negeri kita. Kita itu negerinya apa? Kita negerinya Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Saudi mazhabnya Hambali. Nah, jadi seperti itu, belajar lewat mazhab. Jangan belajar pakai dalil, karena belum waktunya. Belajar pakai dalil itu belum waktunya. Pakai dalil bagi orang yang sudah kokoh ilmunya. Setelah itu beliau mengatakan kultu, saya katakan wala yakni dzikru haula'i hasru istihadi mutlaq fihim. Ketika kita menyebutkan mereka, yaitu ada 5 tadi mazhab itu, bukan berarti bahwa mujtahid mutlak itu hanya mereka, bukan. Fa fi ghairihi mimman asarahum aw qablahum mimman balagha rutbatul ijtihad mutlaq al fuqaha sab'ah. Sebelum mereka ada orang-orang yang mujtahid mutlak, setelahnya juga ada. Seperti ada namanya fuqaha sab'ah. Ahli fikihnya 7 ahli fikihnya Madinah.
Wa Asim, demikian juga ada namanya Asim, ada namanya Syabi, ada namanya Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Demikian juga wa ba'dhu rijali ahli ra'yi fil Iraq, sebagian ulama-ulama fikih yang ada di Irak seperti Imam Nakhai, Ibn Abi Layla wa ghairihim dan yang lainnya. Illa anna haula lam yakum lahum atba', tapi mereka enggak punya murid. Mereka itu ulama-ulama yang hebat tapi enggak punya murid, yang syuruna madhhabahum, yang menyebarkan mazhab mereka. Faqad yakunu li ba'dihim illa anna dzalika lam yablughna. Terkadang ada murid-murid juga yang menyebarkan tapi muridnya nggak sampai ke kita menyebarkan, mungkin berhenti di tengah jalan, sudah habis setelah itu. Fa'an Asim, ada sebuah riwayat dari Asim, beliau mengatakan, ini diskusi bagus antara Asim dan Imam Syabi. Imam Syabi diskusi sama Imam Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan, kata Imam Asim itu, tapi itu Syabi, saya pernah ikut Imam Syabi. Famarartu bi Ibrahim An-Nakhai, suatu ketika saya sama beliau melewati Imam Ibrahim An-Nakhai. Faqama lahu Ibrahim min majlisihi, padahal waktu itu Imam Ibrahim An-Nakhai sedang ngajar. Ketika datang Imam Syabi, langsung ditinggalkan majlisnya, menghampiri Imam Syabi, karena ulama besar Imam Syabi ini. Faqala Syabi, maka Imam Syabi ketika melihat Ibrahim An-Nakhai itu punya murid banyak, sedangkan Imam Syafi'i nggak punya murid sebanyak itu. Akhirnya muridnya Imam Syafi'i itu bisa dihitung jari jumlahnya itu, sedangkan Imam Syafi'i kepada anni afqahu minka hayyan, wahai Ibrahim, ketika saya masih hidup saya itu lebih kuat ilmu fikihnya dari saya sekarang itu lebih kuat. Wa anta aitan, tetapi nanti kalau saya sudah meninggal dunia, kamu lebih kuat fikihnya daripada saya. Apa alasannya itu? Ketika masih hidup, saya lebih kuat fikihnya. Saya mati, kamu lebih kuat fikihnya itu. Kenapa? Beliau mengatakan, dzalika annalaka ashaban yalzimunaka. Yang demikian itu karena kamu itu punya murid-murid yang istiqomah belajar sama kamu. Fayuhyuna ilmuka, dan murid-murid kamu itu nanti akan menghidupkan ilmu kamu. Kalau saya nggak bisa, saya nggak punya murid. Akhirnya apa? Saya mati, selesai ilmu saya. Tetapi kalau kamu punya murid, sehingga murid-murid kamu itu nanti akan melanjutkan ilmu kamu. Maka ketika saya masih hidup, saya lebih berilmu kamu. Tapi nanti kalau saya meninggal dunia, kamu lebih berilmu. Kenapa? Ilmu kamu akan hidup terus dengan adanya murid-murid itu. Setelah itu beliau mengatakan, wa bintihai hadzal asr intaha asrul ijtihadi mutlaq. Dengan berakhirnya masa ini, fase ini, maka fase ijtihad mutlak berakhir, selesai. Wa kanat wafatu akhirihim fin nisfil awal min al-qarni rabi al-hijri khilafan lima kana alaihi. Maka beliau mengatakan min annahu lam yujad, itu sudah berakhir, berarti fase mujtahid mutlak selesai. Dan itu kita berbeda, yaitu kata beliau ini berbeda dengan anggapan sebagian ulama usul fikih dari mazhab Syafi'iyah, yang mereka mengatakan bahwa mujtahid mutlak itu terakhir Imam Syafi'i. Katakan tidak, yang punya mazhab dan berdiri sendiri, tidak bergantung dengan ulama-ulama yang lain dalam membangun sebuah fikih, itu berdiri sendiri. Bukan Imam Syafi'i yang terakhir, tetapi yang terakhir adalah Imam At-Tabari. Maka beliau mengatakan, fal imamu Abu Ja'far At-Tabari yu'addu minal ulama'il mustaqillin. Maka Imam Abu Ja'far At-Tabari dianggap sebagai ulama yang berdiri sendiri, sehingga beliau termasuk mujtahid mutlak. Wa qad tuwfiya ba'da wafatil Imam Syafi'i bi aktsar min qarn, dan beliau meninggal berlalu setelah 1 abad dari wafatnya Imam Syafi'i, 300 lebih Hijriah, berarti sudah berlalu 1 abad lebih. Setelah itu beliau mengatakan, wa bintihai ahdil mujtahidina saddan nas babal ijtihad. Setelah meninggalnya akhir ulama mujtahid mutlak, yaitu Imam Tabari, akhirnya ulama setelah itu menutup pintu ijtihad, berakhir, sudah nggak ada lagi, selesai, ditutup pintunya itu. Li'ajzihim an bulughi rutbatihim, karena generasi berikutnya tidak akan bisa menyamai derajat ulama-ulama mazhab ini, selesai, tidak mungkin sama itu. Khasyata min isnadi dzalika li ghairi ahlihi, takut kalau nanti banyak orang-orang ngomong sesuai dengan akal mereka padahal mereka belum mampu. Setelah itu nanti mereka bikin mazhab, padahal mereka nggak mampu dalam masalah ini. Akhirnya ditutup. Mimman la yutaqu bi ra'yihi, dari orang-orang yang ilmunya nggak dianggap.
au bidini atau agamanya, fasarrahu bil ajzi wal i'waz, maka itu ulama-ulama mereka tegas sekali untuk menutup pintu, nggak ada namanya istihad lagi, yaitu mustahid mutlak maksudnya itu. Waraddun nasa ila taqlidil a'immati, dan mereka mengembalikan fikih itu taklid ngikuti mazhab-mazhab yang sudah ada. Iktafu binaqli madzhabihim, mereka ulama-ulama setelahnya itu mencukupkan untuk menukilkan mazhab-mazhab yang sudah ada. Wa amila kullu muqallidin bimadhhabi man qalladahu minhum, dan setiap orang yang taklid boleh taklid dengan mazhab yang dia lihat yang terbaik. Wa man idda'al ijtihad radda wa naqasa ala aqibahi wa muni'a taqlidu, dan siapa, ini kata beliau terakhir, beliau mengatakan, dan siapa yang menganggap dirinya sudah sampai derajat mujtahid mutlak akhirnya bikin mazhab setelah itu, maka dibantah keras oleh para ulama, dan akhirnya apa? Dilarang untuk taklid kepadanya, selesai, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena tidak ada mujtahid mutlak setelahnya. Karena beratnya derajat mujtahid mutlak itu berat sekali sehingga tidak sembarangan. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah selesai fase ini, fase mujtahid mutlak. Maka nanti kita masuk pembahasan berikutnya, fase yang berikutnya 320 Hijriah sampai 656 Hijriah, itu nanti pembangunan fikih secara kuat lagi. Kalau fase yang sebelumnya kan pencetusnya, imamnya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, membuat sebuah fikih, dibuat masih ramuannya belum lengkap. Nanti akhirnya apa? Ramuannya diracik lagi sama ulama-ulama setelahnya. Sampai akhirnya apa? Kokoh sekali nanti. Zaman berikutnya fikih semakin hebat sekali. Nanti akan kita sebutkan siapa peramu terbaik dalam setiap mazhab. Mazhab Syafi'i itu siapa? Yang paling top dalam meramu ini siapa? Mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu siapa? Itu nanti akan meramu. Jadi mazhab yang sudah ada diramu sampai akhirnya menjadi sangat indah dan kokoh sekali. Itu nanti zaman setelahnya. Nanti setelah zaman itu, setelahnya baru nanti mulai lemah kembali itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.